Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa buat di subscribe dulu ya guys ya. Dan kalau sudah subscribe, mari kita lanjut ke videonya. Halo guys, jumpa lagi bersama saya channel Rumah Sakwa Vlog, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah oke teman-teman, jadi di video kali ini saya akan update kondisi ikan cana limbata ya teman-teman, yang kebetulan beberapa hari ini ikannya mogok makan dan mager-mager ya teman-teman. Dan buat teman-teman yang mengalami hal yang sama dengan yang saya alami ini ataupun pernah ya, silahkan tambahkan di kolom komentar bagaimana teman-teman untuk caranya ya, cara mengatasi ikan cana limbata yang kasusnya itu sama seperti ikan cana limbata yang saya pelihara ya teman-teman. Dan untuk cara saya sendiri nanti saya akan bahas sambil kita lihat ikannya ya teman-teman. Dan oke, langsung saja kita lihat ikannya ya teman-teman. Nah oke teman-teman, jadi seperti ini ya kondisi ikan cana limbata yang dari dulu ya saya pelihara, dari ukuran 6 cm ya teman-teman. Nah sekarang sedang mogok makan ya, dan teman-teman bisa lihat itu kemarin saya coba kasih makan sampai banyak sekali yang berserakan ya. Tuh ada 1 2 ya yang kelihatan di kamera juga, padahal itu di bawahnya itu banyak ya teman-teman. Nah ini terus itu ya teman-teman, terus di belakang tuh lumayan banyak ya. Nah jadi ikan ini kemungkinan besar ya penyebabnya itu dari telat ganti air ya teman-teman, karena kemarin saya sedang ada kesibukan lain. Dan untuk penggantian air biasanya itu bertahap ya teman-teman, jadi saya jadwalkan. Tetapi untuk 3 tank yang dekat ikan cana limbata ini, nah teman-teman bisa lihat di sebelah sini ya, ini ada 3 tank, ada ikan cana blue fulcra, ikan cana andrao, dan di sini ikan cana limbata ya teman-teman. Dan kemarin itu sebetulnya sempat ada waktu, tetapi hanya 2 tank yang tepat waktu ya teman-teman saya ganti airnya ya. Dan yang ini kurang lebih berbeda sekitar 3 harian ya teman-teman. Nah jadi agak sedikit terlambat, dan saya lihat sudah banyak kutu ya. Tuh di sini sekarang juga teman-teman bisa lihat itu putih-putih. Nah itu sudah banyak kutu-kutu yang apa namanya, yang bisa mengganggu kesehatan si ikan. Dan bisa jadi indikasi juga kalau tank ini sudah kotor ya teman-teman. Dan kemarin cacing planaria ya, cacing planarianya banyak sekali ya teman-teman. Dan pas saya ganti air terus saya kasih garam ya, cacing-cacingnya sudah hilang. Tetapi ikannya teman-teman bisa lihat sendiri, ini ikannya tuh sering sekali mager. Tetapi ya kadang-kadang mau aktif juga berenang seperti ini ya teman-teman. Dan untuk anatomi teman-teman bisa lihat fin atasnya rusak ya teman-teman. Rim bagian depan pada fin atas itu kondisinya sekarang cukup lumayan membuat saya sedih ya teman-teman, karena ikan ini rimnya cukup lumayan tebal ya. Bisa teman-teman lihat rim ekornya juga tuh, cana limbata saya ini rim ekornya cukup lumayan ya. Tetapi sayangnya untuk rim atasnya itu aduh PR ya teman-teman. Tapi ya dibilang nggak masalah juga ada masalah ya teman-teman, dibilang ada masalah juga. Kalau kita tahu cara untuk menanganinya itu ya tidak terlalu jadi masalah ya teman-teman. Dan untuk kesehatan si ikan mungkin yang kelihatan dari luar hanya itu ya teman-teman. Nah itu penyebab kita jarang ganti air, atau kalau misalkan airnya itu sudah jelek terus kita tidak ganti airnya, jadinya ya kurang lebih bisa kemungkinan bisa jadi seperti ini ya teman-teman. Tetapi kalau misalkan
jarang ganti air tapi kondisi airnya masih bagus, nah itu ya wajar ya, aman-aman saja ya teman-teman. Berbeda dengan air yang sudah jelek terus kita tidak ganti, nah itu sudah bisa dipastikan akan ada dampak buruk ya, entah itu besar ataupun kecil ya untuk dampaknya. Tetapi ya pasti ada saja ya teman-teman efek samping ke ikan kesayangan kita ya teman-teman. Dan saya sarankan buat teman-teman jangan malas untuk mengganti air ya. Kalau misalkan ada waktu, teman-teman ganti air pada tank ikan kesayangan teman-teman, karena takutnya ikan teman-teman juga bernasib sama dengan ikan yang saya pelihara ini ya. Dan kasihan juga ya si ikannya ya teman-teman, karena kita sebagai pemiliknya harus bertanggung jawab ya. Nah, jadi buat teman-teman yang sudah memelihara ikan hias ya khususnya, ataupun hewan-hewan jenis lainnya ya teman-teman, kalau kita sudah memutuskan untuk memelihara hewan itu kita harus bertanggung jawab dan jangan sampai menyiksanya ya teman-teman. Dan untuk selanjutnya saya akan bahas penanganan untuk ikan yang seperti ini ya teman-teman. Jadi sebetulnya teman-teman tidak perlu bingung ya, karena obatnya sendiri yang pertama yaitu teman-teman bisa ganti airnya setengah ya, jangan sampai habis, karena kalau sampai habis ikan yang sedang sakit bisa saja jadi tambah stres ya teman-teman, karena dia harus beradaptasi ulang dari nol ya teman-teman, dengan air yang full semuanya baru ya. Jadi ganti air setengah. Terus kalau misalkan di waktu 2 hari ya, di waktu 2 hari ikannya tidak menunjukkan tanda-tanda membaik, teman-teman bisa kasih garam ikan ya secukupnya saja ya teman-teman. Biasanya 1 sendok makan untuk 5 liter air ya. Kalau misalkan ganti air setengah, nah itu sebetulnya harus dihitung full ya teman-teman. Kalau ganti airnya setengah juga harus full ya, karena air yang setengahnya lagi, air yang dulunya ya teman-teman, itu juga mungkin belum kita kasih garam ya, karena sering kita ganti air berarti kadar garamnya juga berubah-ubah ya teman-teman. Nah itu jadi hitungannya kasih garamnya itu untuk full airnya ya teman-teman. Misalkan 10 liter berarti kita kasih 2 sendok makan ya. Tetapi walaupun teman-teman mempunyai garam di rumah ya, saya sarankan untuk kasih garam ikan ya, jangan garam yang buat bumbu masakan ya, itu sudah ada penyedap rasanya ya teman-teman. Kasih garam ikan saja lebih aman, dan si produknya pun itu dibuat untuk ikan ya teman-teman. Jadi sudah pasti mereka pun mempertimbangkan untuk kesehatan si ikannya ya teman-teman. Dan kalau misalkan di jangka waktu 2 hari ya, jadi setelah ganti air setengah terus kita tunggu 2 hari tidak ada perubahan, kita kasih garam ya. Nah kita tunggu lagi 2 hari ya teman-teman, kita tunggu 2 hari. Kalau misalkan masih belum ada perubahan, kita ganti airnya lagi setengah, kita tunggu lagi 2 hari, jangan langsung dimasukkan garam lagi ya teman-teman untuk air yang setengahnya ya. Kita kasih air baru saja, tunggu lagi 2 hari ya teman-teman. Kalau misalkan tidak ada perubahan lagi, nah itu kasih lagi garam untuk air yang setengah ya, karena kemarin sudah untuk yang full. Terus anggaplah kita ganti setengah, air barunya belum ada kadar garam ikannya ya teman-teman. Nah jadi air yang setengahnya itu kita kasih garam lagi ya, tetapi tunggu 2 hari dulu. Kalau misalkan ada perubahan membaik itu tidak perlu ya teman-teman. Tapi kalau misalkan masih seperti itu, terus diulang lagi ya teman-teman. Dan saya sudah praktekkan ke banyak ikan peliharaan saya, dan semuanya
jadi normal lagi, jadi sehat lagi ya teman-teman. Dan untuk ikan yang ini saya sudah kasih garam ikan dan sudah 2 hari juga ya teman-teman. Jadi untuk malam ini rencananya saya akan ganti airnya lagi ya teman-teman, tetapi tidak akan saya videokan karena durasinya juga mungkin jadi terlalu panjang ya untuk videonya. Saya akan perlihatkan saja seperti ini kondisinya sekarang dan semoga cepat membaik ya teman-teman. Biasanya itu tidak butuh waktu lebih dari 1 minggu pun biasanya ikan sudah mau makan lagi ya teman-teman. Nah jadi jangan panik ya kalau misalkan ikan teman-teman jadi mager, jadi mogok makan, jadi finroot ya teman-teman. Nah teman-teman hanya perlu memperhatikan apakah ada yang salah di bagian airnya atau di bagian faktor yang lain ya teman-teman. Contohnya banyak anak-anak kecil ya yang belum tahu kalau misalkan ikan cana itu walaupun galak, kalau kita goda-goda terus akan jadi ngedrop ya. Ataupun ada makhluk yang hewan-hewan lain ya teman-teman yang jatuh ke atas akuarium ataupun yang menabrak kaca depan akuariumnya. Nah itu bisa juga membuat ikan cana kita jadi ngedrop karena mungkin kaget ya teman-teman. Ataupun anak-anak yang iseng ya malah gedor-gedor kaca karena kepancing mungkin ya, ikannya mau maju-maju mau berinteraksi. Nah wajar sekali anak kecil untuk gedor-gedor kaca akuariumnya. Nah itu bisa juga ya teman-teman, berarti bukan hanya dari air saja ya teman-teman, banyak faktor yang bisa membuat ikan cana kita jadi seperti ini ya teman-teman. Dan untuk ikan cana saya ini sudah pasti ya ini faktor penyebabnya itu dari air ya, karena saya sadar, saya mengakui kalau kemarin itu waktu saya cukup lumayan padat ya teman-teman untuk jadwal kesana kemari ya teman-teman, urus tank ini, urus tank itu, urus keperluan lain ya. Jadi pas jadwal ganti air untuk tank ini itu tidak sempat ya teman-teman, dan mungkin 2 hari 3 harian teman-teman kalau nggak salah dari jadwalnya ya teman-teman. Dan ternyata malah keduluan ikannya malah jadi seperti ini ya teman-teman. Dan oke teman-teman, untuk video kali ini saya cukupkan sampai di sini saja ya teman-teman. Untuk update-nya mungkin nanti kalau misalkan sudah ada perubahan, entah itu membaik atau jadi tambah buruk ya, saya pasti akan videokan ya teman-teman. Saya pasti akan kasih tahu teman-teman update-nya seperti apa, karena mungkin teman-teman juga ingin membuktikan ucapan saya di video ini kalau ikan seperti ini bisa sembuh hanya dengan garam ikan dan ganti air ya teman-teman. Dan oke, terima kasih banyak ya buat semuanya yang sudah menonton sampai akhir, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.